Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang ceria adalah orang yang ketika disebut nama Nabi itu tidak mau bersolawat. Setiap mendengar nama Nabi disambut dengan solawat. Ya, kemudian itu sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Sallallahu alaihi wasallam. Ditekankan shotnya, apa lamnya itu? Kan tasdid. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Sallallahu alaihi wasallam. Shalla itu artinya semoga Allah menambahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Shalla itu artinya semoga Allah menambahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sambian tak ngasteteh pas maca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu shola itu artinya adalah mudah-mudahan Allah memukul tengkuknya Nabi Muhammad. Nih kan tengkuk. Coba mas, antri pendung daerah itu. Oh iya, itu kalau nggak hati-hati. Yang benar sallallahu ala Muhammad. Beda-beda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kayak enggak. Ya. Jadi Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat wajib dan memiliki 20 sifat mustahil. Sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini kebalikan daripada sifat wajib. Contoh wujud artinya ada. Yang mustahil kebalikannya apa? Adam, tidak ada. Kidam, terdahulu. Kebalikannya apa? Hudus. Artinya Allah itu baru, ada permulaannya. Begitu. Dan seterusnya. Kemudian Dubolo. Kenapa pun? Pak Bolo. Ditambah lagi dengan satu sifat jaiz. Allah itu juga memiliki sifat jaiz. Nah, sifat jaiz akan kita bahas malam ini. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Yuk, 1, 2, 3. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Tarkul li kulli mumkinin kafi'alihi wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Tarkul li kulli mumkinin kafi'alihi. Jadi Allah itu tidak boleh ditekan-tekan. Allah itu tidak boleh dipaksa. Allah itu tidak boleh ditodong. Gak boleh. Karena Allah itu pada dasarnya bebas. Dia mau melakukan apa saja. Bebas. Mau menciptakan kita ini boleh. Ipatah ada jangan boleh. Hamdan ipau dia sampai 120 tahun boleh. Pemati laku boleh. Ridho kau umur 1000 tahun boleh. Sampai lain mati kapi ridho ke TV. Makanya dulu itu ketika Nabi Musa alaihissalam itu mau wafat, ben Allah kita apa ya, ditawarkan kepada Nabi Musa. Musa, kadinto, kamu sebenarnya sudah saatnya menghadapku, kamu sudah saatnya mati, kamu sudah saatnya meninggal. Tapi tapi apa ya Allah? Kalau kamu masih ingin hidup 1000 tahun lagi, akan aku penuhi jika kamu masih ingin. Mun berki terro umur 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, aku penuhi. Nabi Musa mikir, ya Allah, seandainya saya hidup 100 tahun lagi, atau saya hidup 1000 tahun lagi, setelah itu ya Allah, iya mati. Tuh,
Mungkin mati ya Allah. Tinggal mati makin ya Allah. Karena pada dasarnya orang yang panjang usia itu sebenarnya mereka ini sering terkerjet, batinnya tersiksa. Kenapa? Bayangkan sekarang ada orang yang hidupnya 150 tahun. Anan mati, terkerjet. Mereka anan nomor 2 mati kia, terkerjet boleh. Abid kompo ya mati, terkerjet. Panakan mati, terkerjet. Itu. Makanya Nabi Musa itu betul pilihannya. Tinggal tunggu mati makin ya Allah, kalau pikirannya boleh nikah, mati ya. Akhirnya Nabi Musa saat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon. Itu bebas, Allah tuh mau ngapain saja, Allah tuh bebas. Mun beda orang sholat, orang melakukan kebaikan, beda orang melakoni ibadah, ben Allah kencer apa punten. Kencer dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Itu bukan keharusan bagi Allah. Itu hanya semata-mata karena itu pemberian dari Allah, anugerah saja. Jadi sampean umpamana salat kulaku sampean salat pateng. Icungu nang yanu kulaku tungpun icungu nang ibuku na pada hari kiamat bi mudhar icungu salate icungu kapi. Puasa, salat tarawih, Jumat, duha, tahajud. Kena apalagi selama waktu berjumaah melolo. Berjumaah. Jangan berempat nilai ya, kencernya berempat. Tak ada kosong. Pas protes, tak boleh. Bo. Mau tadi kencernya tang di, tak jujur malaikat tak jujur. Kamu benkat. Arema kosongin tang di area. Malah tedung malaikat di sana. Maka rukun berjalan enam lolo. Tak boleh begitu. Kenapa? Karena Allah itu maha jaiz. Jadi beri ban Allah kencer ban Allah kenika itu adalah pemberian Allah. Tak boleh protes kalau ban sampean. Tak boleh. Padahal kalau ban sampean apa yang ubang gareng sepona, apa yang ubang seketebu, pah-pahan tak ngucak kosoon. Pas sampean kira, apa tak guna beri dosa kok tak ngucak kosoon. Masa begitu? Tak boleh seperti itu. Makanya orang yang ikhlas kepada Allah itu kencer oleh surga atau oleh surga tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan ibadah itu namanya ikhlas. Tak usah ngarep gitu. Ambil aja ikhlas begula. Karena banyak cuy ikhlas itu banyak. Kayak angil sangat jalan lagi ya. Derem orang tak ngarep surga. Banyak orang yang sholat nikah. Kenapa dia sholat? Sebanyak ini karena takut ke neraka. Boleh, tetapi kurang bagus. Beda orang yang sholat, beda orang yang melakukan ibadah hanya semata-mata terus berharap surga, terus surga. Boleh bagi dingkapul jangan bidadari tindakin. Wadah. Apa jawaban yang sekoni binin bagi was Pak Pulau Setong. Atin gati jadi. Babu patang sih ibadah karena terus surga ben terus bidadari. Boleh, enggak apa-apa. Tetapi itu bukan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Dalam tingkatan ikhlas yang paling tinggi tidak berharap surga dan dia tidak berharap tidak takut neraka. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting bagi dia adalah pemilik surga dan pemilik neraka itu. Tapi dalam mencarana karena kita mungkin ini butuh waktu, butuh proses untuk bisa memahami itu dengan baik. Kempak sampean setiap mau sholat, setiap sampean mau melakukan kewajiban, niat dan sampean taat kepada Allah. Maaf aja bendo, boyong kore berusaha taat kepada Allah, berusaha patuh. Maaf aja bendan, yang kore ingin jadi orang yang patuh, ingin jadi hamba yang patuh kepada Allah. Wis. Membuat laku, boleh terus surga. Kah, surga nomor sekian ke. Ya, go benda yoro. Mun bisa daya surga nomor sekian ke. Umur 4 lekor ngangko. Penting kok patuh.
Itu wes. Mun tak terima aduh dina, terima tak tahu pokon kok patuh. Ada mikir setan angkat tangan jago udah jadi. Bingung iki pada remak dia. Li, apa jong kula masuk neraka, betin masuk neraka. Tak apa aja. Masuk neraka karena bajang, dina. Kok ada karo patuh ke Allah, dia boleh kok. Kor-koran setan. Musang setan. Iya. Jadi janda Joko cemi setan. Oh, apa jawab kalau aku tak terima je betina. Pokon kok patuh lah ke Allah. Masya Allah. Kalau Allah itu jadi nomor satu, nanti di akhirat itu ada orang masuk neraka wiritan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya nikmat. Yang dari malaikat cenggodaki. Hei, kamu itu masuk neraka. Ngapain juga kamu zikir di sini? Mulak malaikat. Apa? Seorang ada enggak? Emangnya enggak boleh zikiran di neraka? Ya boleh. Enggak ada yang ngelarang. Apa nah? Zikirku ini tidak ada hubungannya dengan neraka ini. Ini antara aku dengan kekasihku. Siapa ya? Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Boleh. Jadi dia tidak merasa aja ini masuk neraka, saking nikmatnya zikir kepada Allah. Masyaallah. Saking cintanya kepada Allah. Allah itu bebas mau membuat akabena panfai Allah. Ngerti sampean ki? Ngerti ki? Ini ngerti ya. Jadi yang sah salat itu bukan karena takut neraka. Tapi karena ayo. Ini siapa? Ivan ini kamu sholat bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, tetapi karena apa? Anya. Dari mana? Iya, berusaha patuh taat kepada Allah. Mantap itu. Ria boleh? Andi, kamu sholat karena apa, Jong? Kenapa kamu sholat? Karena patuh kepada Allah. Andaikan kamu masuk neraka gara-gara sholat, ya apa? Hah? Ayo katakan. Andaikan Andi masuk neraka, masuk bulan sholat. Ya apa, Jong? Gak apa-apa, bener. Ya, baguslah. Sip itu ya. Kayaknya ini tuh ya. Itu namanya patuh. Patuh. Cenderung ujak cinta kepada Allah. Cenderung ujak cinta. Benih belum saatnya. Tapi patuh dan taat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ya, dengan prinsip kamu yang seperti itu, kamu pegang bener-bener, setan angkat tangan. Jadi ya sesekali kita jangan mau cukup setan. Cukup setan. Setan tuh kecil, apa? Kecil. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Sesungguhnya tipu daya setan itu kecil. Ya. Cukup setan. Kalau kamu membantah kok ke setan, itu artinya kamu mengakui kekuatan iya. Mungkin setan pernah berhasil memurtadkan orang, tetapi kan kita ini tiap saat, tiap hari kita ini mau dimurtadkan bin setan, kafir bin setan, tapi selalu gagal. Itu artinya setan itu tidak memiliki kemampuan. Maka untuk saat takut, walaupun kemarin dikatakan ya cuman ya hati-hati saja, hati-hati itu saja. Karena setan itu memang cuma setan itu licik, itu saja. Setan itu licik. Kalau kemampuannya dia tidak punya apa-apa dia. Buktinya kita sampai sekarang tak murtad. Alhamdulillah. Iya. Semangat ngadepin setan.